Cara mencegah sindrom kematian bayi mendadak. Yang pertama, posisi tidur. Pada 1 tahun pertama bayi, posisikan bayi tidur terlentang saat tidur siang maupun tidur malam untuk mencegah kematian bayi mendadak. Posisi terlentang memudahkan bayi untuk bernapas dibandingkan jika tidur tengkurap atau menyamping. Meski tidur tengkurap dapat meningkatkan kemungkinan sindrom kematian bayi mendadak, namun jika si kecil sudah bisa berguling sendiri, maka Anda bisa mengurangi rasa khawatir. 2. Kosongkan tempat tidur. Tunggu hingga bayi berusia 1 tahun jika ingin meletakkan selimut dan bantal di tempat tidur bayi. Karena selimut, bantal, hingga boneka yang diletakkan di sekitar bayi saat tidur dapat menghambat pernapasan bayi dan mencegah sindrom kematian bayi mendadak. Jika Anda khawatir bayi kedinginan karena tidak diberi selimut, maka Anda dapat membedong bayi atau menggunakan kantung tidur. Pastikan Anda membedong bayi dengan cara yang tepat dan tidak terlalu ketat. 3. Temperatur tempat. US National Library of Medicine mengingatkan untuk memastikan suhu kamar tetap nyaman agar tubuh bayi tidak panas. Dikutip dari Parents, bayi yang kepanasan lalu tertidur pulas akan lebih sulit untuk terbangun saat berada dalam bahaya. Untuk itu, kenakan pakaian yang nyaman bagi bayi sesuai cuaca saat itu. 4. Beri empeng. American Academy of Pediatrics menyarankan untuk memberikan bayi empeng di malam hari dan siang hari selama 1 tahun pertama kehidupan bayi. Tidak ada informasi jelas mengapa pemberian empeng dapat mengurangi risiko sindrom kematian bayi mendadak. Perhatikan juga jika bayi menyusui eksklusif, maka tahan dulu untuk memberikannya empeng sampai setidaknya bayi berusia 1 bulan dan sudah dapat menyusui dengan baik. 5. ASI eksklusif. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif lebih mudah terbangun dari tidurnya dibandingkan dengan mendapatkan susu formula. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan bayi dengan ASI eksklusif lebih sedikit berisiko mengalami sindrom kematian bayi mendadak. Anda yang sedang menyusui juga cenderung tidak merokok sehingga paparan bayi terhadap asap semakin kecil dan risiko kematian bayi mendadak pun juga berkurang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Journal of American Academy of Pediatrics, dikatakan bahwa menyusui dapat mengurangi risiko kematian bayi mendadak hingga 50%. 6. Hati-hati tidur bersama bayi. Tahukah Anda, tidur bersama bayi merupakan salah satu aktivitas yang memiliki risiko tinggi dalam menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak? Hal ini karena saat Anda tidur bersama di tempat tidur, bayi bisa tercekik oleh bantal atau selimut yang longgar. Pasokan udaranya juga mungkin terputus jika Anda atau pasangan secara tidak sengaja berguling ke arahnya. Selain itu, si kecil bisa tercekik jika kepalanya terjepit di antara kepala ranjang dan kasur. Oleh karena itu, tidur bersama bayi sebenarnya tidak disarankan. Namun masih banyak ibu di luar sana yang melakukan hal ini dengan alasan bayi akan lebih aman, padahal sebenarnya belum tentu aman. 7. Jangan merokok di sekitar bayi. Perlu diketahui jika Anda merokok maka sebaiknya berhentilah merokok sebelum memutuskan untuk hamil. Hal ini karena bayi yang lahir dari ibu yang merokok selama kehamilan meninggal karena SIDS 3 kali lebih sering daripada bayi yang lahir dari bukan perokok. Merokok saat Anda hamil adalah faktor risiko utama sindrom kematian bayi mendadak, dan perokok pasif di sekitar bayi juga meningkatkan kemungkinan kematian bayi mendadak yang lebih besar. Menurut CDC, kebanyakan bayi yang meninggal karena SIDS memiliki kadar nikotin yang lebih tinggi di paru-paru mereka secara kontinen, penanda biologis yang menunjukkan paparan asap rokok. 8. Imunisasi bayi dengan lengkap. Penelitian yang dikutip dari WebMD menunjukkan bahwa bayi yang telah diimunisasi sesuai dengan rekomendasi dari American Academy of Pediatrics dan CDC memiliki risiko SIDS 50% lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang tidak diimunisasi lengkap. Hal ini juga dibenarkan oleh studi Journal of Vaccine. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efek vaksin yang sehat mungkin menjadikan imunisasi bersifat protektif, sehingga imunisasi harus menjadi bagian dari kampanye pencegahan sindrom kematian bayi mendadak.